halaman 6, yaitu 1.1.1, yaitu unsur-unsur bangun ruang. Bangun ruang itu artinya yang memiliki ruangan, gitu ya. Misalnya apa aja? Ada kubus, ya kan? Terus ada balok, kemudian ada prisma, ada apa lagi? Ada limas, dan lain-lain. Masih banyak banget ya bangun ruang tuh. Nah, tapi di sini Ibu akan fokus dengan kubus. Ini disebut kubus ya. Kalau kalian pengen tahu balok tuh kayak gimana, prisma tuh kayak gimana, limas tuh kayak gimana, bisa kalian cari sendiri di internet atau buku kalian ada. Nah, di sini kita bahas dulu unsurnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah titik. Apa sih pengertian titik? Titik itu adalah ciri-cirinya tidak memiliki ukuran. Kemudian dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya seperti ini. Ini disebutnya titik. Tidak memiliki ukuran gitu ya, tapi bisa disebut A. Gitu. Terus ini titik lagi yang lain. Boleh disebut apa? Jangan A lagi tapi B. Gitu ya, itu contohnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di kubus di sini, maka titiknya ini tuh apa aja? Dilambangkan dengan huruf kapital, berarti apa aja? Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada H. A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu, ada 8 ya. Jadi cara penulisan kubus pun dari sebelah kiri ya. A, B, C, D. Lanjut lagi nulis yang atasnya. E, F, G, H. Jadi jangan nulis asal huruf kapitalnya dalam suatu bangun ruang ya. Nah, kemudian garis. Garis itu pengertiannya terbentuk dari 2 titik atau lebih gitu ya. Jadi contohnya gini. Ini kan titik ya. Nah, kalau misalnya ini ada titik A, ini ada titik B. Terbentuk dari 2 titik. Ini disambungin. Jadi hubungan dari 2 titik ini adalah disebut garis gitu. Kalau misalnya titiknya ada 3 gimana? Ya disebut garis juga. Misalkan ini titik C. Gitu. Ya. Kalau misalkan kita lihat di dalam kubus, maka garis yang ada di dalam bangun ruang ini apa saja? Kita sebutkan, berarti ada garis AB. Ya, kemudian ada garis apa lagi? Ada garis CD. BC dulu ya. Untuk penulisan garis bisa kalian lambangkan dengan garis atas. Nah, ini disebutnya garis AB. Kemudian garis BC. Garis CD, berurutan AB, BC, CD, DA gitu. Kemudian apalagi? Yang bawah udah ya. Sekarang kita yang atas dulu biar nggak bingung. Berarti apa nih? EF, FG, GH, HE. Nah, bawah udah, atas udah. Coba sekarang kita kanan, yang kanan. Ya, yang belum yang kanan nih apa nih berarti? BC udah, ya kan? CG belum. Berarti CG. Apa lagi? GF udah, gitu kan? Terus apa lagi? FB belum, FB. Nah, kanan udah, sekarang kiri. Kiri berarti apa nih? AD udah, ya kan? DH belum. Terus apa lagi? EH udah, EA yang belum. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah bidang, gitu ya. Bidang itu terbentuk dari 3 garis atau lebih. Jadi kalau misalnya Ibu gambar gitu kan, misalnya titiknya ada di mana aja, A, B, dan C gitu misalnya. Nah, kalau dihubungkan artinya dia membentuk suatu bidang. Bidang apa nih di sini? Bidang segitiga sembarang gitu kan. Kalau misalnya titiknya kalau misalnya tadi terbentuk dari 3 garis ya, 1, 2, 3. Kalau misalkan garisnya ada 4 berarti apa?
Ya berarti bisa persegi panjang, bisa persegi, atau bisa jejer genjang gitu ya. Itu namanya bidang. Namun kalau misalkan kita aplikasikan ke bangun ruang, bidang ini apa saja? Kalau kalian perhatikan, bidang ini ada bidang bawah, ya kan? Bidang bawah, ada bidang atas. Nah, jadi kalau kalian biar nggak bingung, ada bidang apa aja nih? Ada bidang bawah. Bawah tuh apa? Bawah itu adalah A, B, C, D. Penulisannya ada 4 ya. Kalau ini ada 1, ini ada 2, ini ada 4. Terus atas. Atas itu apa? E, F, G, H. Cara penyebutannya juga harus berurutan. E, F, G, H. Jangan E, F, H, G ya. Jangan ya. E, F, G, H. Bawah udah, atas udah. Sekarang kanan, yang kanan. Nah, yang kanan ini. Yang kanan apa nih? B, C, G, F. Bidang yang kanan adalah B, C, G, F. Bidang yang kiri adalah apa nih? Coba kalau kalian perhatikan. Kalian bayangin, berarti apa? A, D, H, E. Yang kiri adalah A, D, H, E. Bawah udah, atas udah, kanan udah, kiri udah. Yang belum apa nih? Depan dan belakang gitu kan? Nah, depan, kalian perhatikan, depan. Depan apa nih? A, B, F, E. Depan A, B, F, E. Kemudian belakang apa? Belakang. Coba kalian lihat lagi belakang. D, C, G, H. Tuh. D, C, G, H. Sekarang kita masuk diagonal garis, diagonal ruang. Nah, jadi termasuk dari garis ini ya, akan Ibu jelaskan. Nah, jadi garis itu terdiri juga dari diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, kita fokus dengan diagonal bidang dahulu. Apa sih pengertian diagonal bidang? Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu bidang. Jadi diagonal yang pada di bidang gitu ya. Jadi maksudnya gimana nih? Kan tadi bidang udah dijelasin, bidang itu bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang gitu kan. Berarti kalau ini diagonal bidang yang bawah, berarti apa nih? Berhadapan ini. Sudut ini berhadapan dengan ini, ya, bukan ini berhadapan dengan ini, bukan ya, tapi ini berhadapan dengan si C. Nah, dihubungkan titiknya. Kemudian D ini berhadapan dengan siapa? Dengan B. Nah, berarti diagonal bidangnya apa nih? Untuk yang bidang bawah ada AC, ada BD gitu kan. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Ibu jelaskan sedikit aja nanti kalian yang biar meneruskan. Ini ada apa nih? BG, ya kan? Kemudian FC. BG, kemudian FC. Ini kalian sebutkan semuanya. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti di sini ada 12 diagonal bidang. Ada 12 kalian sebutkan, ini baru 4. Kita ke diagonal ruang. Apa sih diagonal ruang? Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Kalau tadi dalam suatu bidang, sekarang dalam suatu ruang. Nah, ini berhadapan dengan siapa? Kalau tadi kan berhadapan dengan dia. Kalau bidang, kalau ruang gimana? Ruang yang ini. Pojok dengan pojok, kita tarik. Nah, gitu kan? H dengan B. Berarti kalau C yang belakang dihubungkannya dengan siapa? Ya udah kita tulis dulu ya. Tadi A dengan G. Kemudian H dengan B. Nah, C ini belakang kan? Kita hubungkan dengan yang depan. E itu kan depan. Kubus yang depan ini kan? EC. Ya kan? Ada lagi kah yang belum? H udah. G udah. C udah. Nah, D ini belum nih. Dengan siapa? Dengan F. Nah, nanti kalian gambar sendiri dan kalian amati lagi ya. DF. Sekarang kita masuk ke benda putar. Apa sih benda putar? Benda putar itu adalah kalau misalnya diputar dia satu putaran penuh. Gitu ya. Jadi berbentuk 360 derajat atau lingkaran gitu bidangnya. Apa sih bidang bangun ruang yang lingkaran tuh bidangnya apa aja? Coba. Nah,
ada silinder tabung, ya kan? Ada kerucut, ada bola. Nah, ini disebutnya benda putar dalam bangun ruang. Nah, untuk yang hubungan titik, garis, dan bidang ini, kalian bisa baca sendiri ya. Mudah-mudahan insya Allah paham. Yang warna oranye-oranye nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing ya, sambil dipahamin. Melalui dua buah titik yang tidak berimpit, hanya ada satu garis lurus. Tidak berimpit tuh artinya nggak dempet ya. Kalau misalnya nggak deketan, kalau kayak gini kan deketan nih, numpuk. Nah, kalau ibu gambar A di sini titik A, ibu gambar juga di sini titik B, numpuk. Itu namanya nggak bisa berbentuk garis lurus. Kecuali kalau ibu bikin gambar A di sini titik A-nya, di sini B-nya. Nah, bisa terbentuk garis lurus gitu ya. Kedudukan titik dan garis pada bidang juga bisa kalian baca sendiri. Yang ibu tanda checklist tuh artinya bisa kalian baca gitu ya. Nanti kalian gambarnya lihat ke sini. Sekarang masuk ke kedudukan garis dan garis dalam ruang. Ada bersilangan tadi ya, ada berpotongan, dan ada sejajar. Kita ke bersilangan dulu. Apa sih bersilangan? Bersilangan yaitu tidak memiliki titik potong namun menyilang. Maksudnya gimana nih? Tidak memiliki titik potong tapi menyilang. Di mana-mana kalau misalnya menyilang itu pasti ada titik potongnya kan di sini gitu misalnya. Nah, tapi ini menyilang tapi tidak memiliki titik potong. Jadi gini misalnya. Kalau misalnya kita perpanjang garis, nah misalnya kita ambil AE, garis AE kita perpanjang ke atas gini kan kalau kita perpanjang. Nah, kemudian garis HG kita perpanjang. Nah, dia kelihatannya itu menyilang kan gitu. Tapi sebenarnya dia tidak memiliki titik potong. Al-Quran ini kan bentuknya balok ya. Jadi kalau misalkan garis ini kita perpanjang, misalnya ini AE, ini kita perpanjang nih, ya, perpanjang. Terus garis yang HG itu belakang ini kan, HG itu belakang sini. Kalau kita perpanjang terus, ini begini, kalau kita perpanjang nih. Terus kalau misalnya tadi AE ini, nah dia tidak menyentuh kan, tapi menyilang. Tapi dia tidak memiliki titik potong. Nah, seperti ini. Gitu. Ini namanya menyilang. Kemudian kalau kita gambarkan AB, kita perpanjang. AB kita perpanjang. Kemudian garis yang belakang ini, AB kan depan. GC tuh garis belakang. Kita perpanjang lagi ke bawah. Nah, dia menyilang juga kan? Tidak bertemu tapi menyilang. Nah, apa nih garisnya disebutnya menyilang? AB dengan GC. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Berpotongan yaitu memiliki titik potong. Ya, kalau memiliki titik potong artinya dia bertemu. Jadi gini, misalnya AB dengan BC. Titik potongnya di mana? Di B. Misalnya AB dengan BC. Titik potongnya di mana? Titik potongnya di B. Gitu ya. Ini apa? Misalnya AC dengan GC. Nah, AC dengan GC berarti titik potongnya di mana? Di C. AC dengan GC, titik potongnya di C. Sekarang adalah sejajar, yaitu tidak memiliki titik potong atau garis yang sama. Misalnya gini, BF, garis yang sama dengan BF apa? Yang sama-sama berdiri ke atas, yaitu GC. Apalagi EA, apalagi HD, gitu ya. Jadi garis sejajar itu adalah garis yang memiliki garis yang sama. Kalau misalnya dia diperpanjang terus nih, garis ini diperpanjang, dia tidak memiliki titik potong. Gitu ya. Kalau misalnya perpotongan tadi kan dia memiliki titik potong gitu kan di sini gitu. Tapi kalau sejajar tidak memiliki titik potong. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini atau bisa seperti ini gitu. Yang penting garisnya sama gitu ya. Yang berdiri dulu BF ya, yang ke atas. BF sejajar dengan apa aja? Dengan CG, dengan AE, dengan HD gitu ya. Ini adalah garis yang sejajar. Nah, lambangnya itu atau notasinya sejajar itu bisa dilambangkan dengan garis miring 2 gini ya. BF sejajar dengan CG, sejajar dengan AE, sejajar dengan HD. Misalnya AB sejajar dengan
CD atau DC, sejajar dengan EF, sejajar dengan HG, begitu seterusnya ya. Yang penting paham apa itu bersilangan, berpotongan, dan sejajar ya, yang kalau di dalam buku tidak dijelaskan. Jadi ibu menjelaskan yang perlu sangat dijelaskan. Nah, di sini karena di sini kan garis dan bidang ya, garis dan bidang. Kalau misalnya berpotongan H dengan B, kemudian dia berpotongan dengan bidang ABCD. Nah, HB itu berpotongan dengan ABCD di titik apa? Berpotongan di titik B. Kalau berpotongan tegak lurus adalah kita ambil garis yang di tengah sini boleh. Ya, misalnya ini ibu gambar diagonal. Kan ada titiknya nih. Nah, titik ini ibu tarik ke bawah. Nah, dia berhentinya di sini. Di tengah-tengah juga. Di tengah-tengah. Nah, berarti ini membentuk tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Dia pasti siku dengan yang bawah ini, gitu ya. Tegak lurus itu artinya ada siku-sikunya 90 derajat gitu. Misalnya O. Ini misalnya P. Ya, berarti garis OP tegak lurus dengan garis ABCD. Garis OP tegak lurus dengan bidang ABCD. Kita masuk ke sejajar. Sejajar itu artinya garis dengan bidang yang sejajar ya. Misalnya garis AC, ibu gambar garis AC. Nah, garis AC ini bisa dikatakan sejajar dengan EFGH. Nah, kenapa? Karena kalau garis EG ini dengan garis AC, dia sejajar kan? Sama kan garisnya? AC dengan EG sama, maka AC dikatakan sejajar pada bidang EFGH. Gitu ya. AC, garis AC nih yang bawah, sejajar dengan bidang EFGH. Masuk yang ke berimpit. Contohnya gini, misalnya berimpit itu tadi apa sih? Berimpit itu dempet ya. Jadi ketika misalnya ada satu kubus, kemudian kubus yang lain ibu tumpuk. Misalnya yang kubus yang pertama ini yang ibu buat. Tadi kan namanya AB ya, yang bawah ini ya, yang depan. Ibu tumpuk di depan. Nah, ada dua kubus kan, yang atas dan bawah gitu. Yang ibu tumpuk ini, yang dempet-dempetan ini, garis yang kena sama yang kubus yang pertama sama kubus yang kedua disebutnya garis berimpit. Garis apa nih? AB dengan EF. Nah, berarti AB dengan EF. Nanti bisa kalian gambar ya. Kemudian FG dengan BC. Tadi kan nempel kan? Nah, FG dengan BC dan seterusnya ada 4, bisa kalian tulis sendiri ya.